Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, masih awal minggu bulan ini. Dan kita punya pengharapan yang baru. Amin ya. Kita punya semangat yang baru. Dan kita juga harus punya kelakuan yang baru. Ya, punya karakter yang baru. Tidak terus sama aja. Ya, kita harus mengalami suatu pembaruan, ya, dan saya percaya Tuhan senang kalau kita terus ada kemajuan. Oke, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah 3 karya Roh Kudus. Roh Kudus ini karyanya banyak nggak? Banyak, ya. Hanya dibatasi yang dipaparkan, dijelaskan adalah 3 karya ini, ya. Kita jarang untuk mendapatkan khotbah atau pengajaran tentang khusus untuk Roh Kudus ini. Yang banyak kita dengar adalah tentang Yesus, ya, karyanya, ya, mujizatnya. Tapi Roh Kudus itu jarang sekali, ya. Kita tahu ada Roh Kudus, tapi tidak terlalu banyak yang kita ketahui, ya. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, Allah kita ada berapa? 1 ya, jangan 3 ya. Nanti orang Korea itu ngomong Allah kita itu 3 loh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Allahnya 3. Ya, tapi di sini jawabnya 1, betul ya. Allah kita 1. Ya, 3 di dalam 1. 1 di dalam 3. Nah, sampai kapanpun manusia tidak bisa mengerti secara penuh, secara sempurna. Kita tidak jadi Allah, jadi kita tidak bisa mengerti Allah sepenuhnya. Ya, nanti sampai di surga pasti bisa ngerti. Sekarang sangat terbatas. Hanya kita tahu bahwa Trinitas ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini jadi 1. Dan semua ini punya kualitas Allah. Ya, dia Allah. Dan kalau orang saksi Yehova mengatakan kalau Roh Kudus itu tenaga. Ya, Roh Kudus itu hanya kuasa saja. Ya, Roh Kudus bukan tenaga saja. Ya, Roh Kudus itu bukan kuasa saja. Ya, tapi Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu pribadi itu gimana? Ya, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu penolong. Nah, kalau tenaga mana bisa, ya, penolong itu berarti pribadi. Yesus mengatakan aku nanti akan naik ke surga dan aku mengutus penolong yang lain. Penolong yang lain itu dipakai kata yang sejajar dengan Allah. Satu kualitas, ya. Jadi kalau Yesus kembali ke surga, maka yang satu kualitas dengan aku ini, ya, itu akan kuutus. Berarti dia adalah pribadi yang bisa menolong, ya. Lalu firman Tuhan juga mengatakan, saya tidak bukakan ayat ini supaya nggak habis waktu, ya. Lalu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, ya, di situ ada dituliskan ayat yang pertama, Roh Kudus itu berkata, ya, Roh Kudus itu 13 ayat 1, ya. Itu nanti sampai di ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua, di ayat yang kedua, ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Tenaga bisa bicara nggak? Nggak bisa. Jadi pribadi ini yang berkata. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Lalu yang berikutnya, Roh Kudus itu mengambil keputusan, ya. Kalau pribadi itu baru bisa mengambil keputusan itu Kisah 15 ayat 28. Kisah 15 ayat 28. Kisah 15 ayat 28. Kisah para Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang diperlukan ini. Ya,
Jadi dia adalah Allah pribadi, dia bisa mengambil keputusan. Ya, Bapak Ibu seringkali ngambil keputusan. Ya, kita semua tiap hari dihadapkan dengan putusan-putusan yang harus kita ambil, baik itu hal yang besar maupun yang kecil. Ya, dan kemudian Roh Kudus itu bisa didukakan di Efesus 4 ayat 30. Nah, kalau tenaga nggak bisa didukakan, masih dipukul-pukul ya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau Roh Kudus ini pribadi, kalau kita tidak taat, kalau kita ini tidak sungguh-sungguh, Roh Kudus ini bisa duka, ya. Ya, silakan. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Manusia bisa didukakan, pribadi itu bisa didukakan. Ya, marilah kita mengenali bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, dia adalah pribadi. Nanti sore saya akan lanjutkan lagi lebih jauh lagi tentang Roh Kudus ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar ya bahwa kita ini perlu dilahirkan oleh Roh Kudus. Ya, kita perlu dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam ayat firman Tuhan, acuan di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dulu. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yohanes 3 ayat 1, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, kita lihat dari ayat 1 dulu. Firman Tuhan mengajarkan ada seorang Farisi. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Seorang Farisi itu orang yang harus bisa menghafal kejadian sampai ulangan. Anak-anak saja sudah bisa hafal ulangan. Ulangan itu bukan kitabnya, tapi isinya. Ya, kita hafal apa ya kira-kira? Hafal Samsung A berapa? Ya, ayat firman Tuhan ini di mana? Oh, gak aru ya takokno pendetaku ae. Ya. Ayat ini di mana? Enggak tahu, ya. Tapi kalau yang lain hafal sekali harga-harganya. Ya, Saudara ya. Farisi itu kalau mau jadi Farisi itu harus bisa hafal ayat sampai sak titik-titiknya. Wah, itu kalau buat kita bisa brodol rambutnya ya. Dia orang Farisi. Orang Farisi itu apa? Orang Farisi itu adalah orang yang mana sangat mentaati hukum Taurat dengan teliti. Seorang yang mentaati aturan-aturan agama itu dengan ketat. Mereka menjaga kesucian luar biasa. Ya, jadi harus suci. Tapi mereka itu membuat hal-hal yang rohani itu dilahiriakan, dijasmanikan. Pokoknya apa-apa yang rohani itu dilakukan sampai yang kelihatan. Ya, jadi misalkan pakaiannya, lalu aturan misalkan doa 1 hari berapa kali, puasa dan sebagainya. Lalu persembahan sampai sekecil-kecilnya selasi jinten itu ya. Itu kecil-kecil ya. Ibu-ibu tahu ya jinten ya. Kalau bapak-bapak kan jinten itu apa?
karo ya. Itu kecil-kecil, barang-barang kecil-kecil itu sangat diperhatikan. Jadi sangat teliti di dalam hal-hal yang aturan agama, tapi itu dijasmanikan. Bisa dilihat dari luar. Nah, bukan berarti yang luar itu tidak penting. Tapi yang di luar tidak menjamin yang di dalam. Tapi Allah itu sebaliknya, dia mau yang di dalam dulu. Ya, karena yang di luar itu bisa dibuat. Tapi yang di dalam itu tidak bisa dipalsu. Ya. Nah, dia adalah orang yang begitu ketat ya menjalankan aturan agama. Kalau minggu ke gereja, misalkan sekarang ya, kalau Rebo ikut doa, kalau misalkan Kemis, Senin ada FA dia ikut, ya kalau Jumat ada PA dia ikut, semua dia ikut. Ya aturan agama itu dijalani dengan ketat. Nah berikutnya firman Tuhan mengatakan dia seorang Farisi yang bernama Nikodemus dan dia seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin agama. Ya kalau pemimpin agama itu ini dikatakan bahwa ini adalah golongan orang-orang yang masuk di dalam Sanhedrin. Ya, Sanhedrin itu apa? Sanhedrin ini adalah kumpulan yang mana orang-orangnya terdiri dari imam besar. Imam besar atau mantan imam besar. Nah, imam besar itu siapa? Imam besar itu posisinya di dalam agama Yahudi itu posisinya tinggi sekali. Posisinya sangat tinggi. Jadi Nikodemus ini luar biasa. Kalau dia saat itu mungkin sudah mantan imam besar, itu tetap dia tinggi. Dia anggota Sanhedrin. Ya, dan itu tidak mudah. Nah, orang kalau jadi imam itu kan harus hati-hati. Ya, tidak boleh melanggar ini, itu bisa mati dia. Nah, ini adalah Nikodemus. Dan firman Tuhan juga mengatakan di ayat yang ke-10, Yohanes 3 ayat 10, dia adalah seorang guru. Ya, coba dilihat ayat yang ke-10. Yohanes 3 ayat 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Iya, pengajar itu adalah, kalau saat itu pengajar itu jabatan. Ya, jadi dia itu sudah Farisi, lalu dia pemimpin agama, dia adalah seorang imam besar atau mantan, dia lalu juga seorang guru. Nah, seorang guru itu belajar, ya kan? Dia tidak bisa ngajar kalau belum belajar. Jadi dia tahu banyak nggak? Tahu banyak. Ya, nah lalu berikutnya di Yohanes 3 ayat 2 dituliskan, ya, ia datang pada waktu malam. Ya, kita tafsirkan kalau waktu malam itu biasanya orang sudah agak lengang, ya. Kerjanya kan pagi sampai sore. Malam sudah agak lengang, bisa karena sibuk, makanya ketemu sama Yesus itu malam hari, ya. Tapi bisa juga karena dia takut teman-temannya tahu. Karena saat itu Yesus tidak terlalu disukai oleh pejabat-pejabat agama itu. Karena Yesus dianggap saingan. Jadi dia datangnya malam. Jadi banyak kemungkinan ya yang pasti benar dia yang tahu, ya. Nah, dia datang pada Yesus pada malam hari. Nah, kita lihat ya, kalau dia tadi itu sudah punya jabatan yang begitu banyak. Ya, sudah jadi guru, sudah jadi pemimpin agama, sudah jadi orang Farisi. Kira-kira pengetahuannya sudah full belum? Sudah. Ya, kalau kita jadi seperti dia, masih mau cari Yesus enggak? Terus gak usah. Yesus kan enggak sekolah teologi. Ya, toh kalau dia kan sudah sekolah agama Yahudi apa segala gitu kan. Yesus kan enggak ada. Yesus siapa? Enggak ada jabatan. Yesus itu anaknya Yusuf, Maria, ya. Wah, wis dari Nazaret lagi. Enggak ada apa-apanya gitu. Ya, tapi kita lihat di sini Nikodemus ini dia orangnya itu jujur. Orangnya itu sangat haus akan kebenaran. Ya, mari kita
datang pada Tuhan itu miliki hati yang seperti dia. Ya, hati yang jujur. Kita harus jujur terhadap diri kita. Kita terbuka terhadap Allah. Ya, orang yang terbuka itu awal dari pemulihan. Ya, kalau kita nutup-nutupi ke dokter misalkan ya, kamu sakitnya berapa lama? Ya baru 3 hari dok. Ya kasih obat yang ringan-ringan. Tapi kalau sakitnya sudah 3 tahun dok, oh dokternya pasti loh cik lamanya gitu. Dia pasti akan hati-hati kasih obat yang lebih keras ya dong. Nah kalau kita tidak jujur ditutup-tutupi gitu. Saudara kan baru-baru ini ada pendeta yang bunuh diri ya di Amerika. Jared Wilson. Jemaatnya itu ada 15.000. Wah banyak sekali. Ya, dia punya istri, punya anak. Nah, dia seorang psikolog yang biasanya menangani konseling orang. Mestinya dia kan bisa ngatasi kalau ada depresi. Ya hari-hari ini kan banyak yang bunuh diri di GM ini, ada yang lompat diri GM. Ya, lalu GM itu apa ya? Gajah Mada bukan ya? Ini nanya ya Fed aja. GM itu apa? Ya lalu bintang film Korea tempo hari yang perempuan sekarang yang laki bunuh diri. Itu biasanya terus meningkat ya dari khawatir, takut terus naik stres naik lagi depresi lalu bunuh diri. Nah pendeta ini tidak terbuka. Ya istrinya sangat menyesalkan. Kenapa enggak cerita-cerita kalau ada hati yang sumpek? Cerita, saudara ya. Tapi tidak sembarangan orang kita ceritain. Tapi harus diomongkan. Ya, di situ ada pemulihan. Siapa yang tidak ada masalah sih? Ya kita ngomong. Ya, ngomong. Kalau sampai memang tidak ada orang yang kita bisa ajak ngomong lagi, ngomong sama siapa? Tuhan, aku ini stres loh Tuhan. Aku ini depresi, aku ini ngamuk, aku ini apa? Ngomong sama Tuhan. Amin ya. Ibu-ibu yang sudah tua gini, anakku di luar kota ya. Satu di mana. Pas aku dewean di rumah. Ibu-ibu bisa ngomong sama siapa? Tuhan, aku ini sumpek loh Tuhan. Aku enggak bisa tidur Tuhan. Saya pernah enggak bisa tidur ya. Mikirno bayar utangnya, ruko itu belum lunas itu ya Tuhan. Iki cek wis mau jalan ini brongono duite Tuhan, aku enggak bisa tidur. Ruko yang ibadah di tempat ibadah itu sudah kami beli ya. Waktu mau cair ceknya itu duitnya gak ono, saya enggak bisa tidur. Saya ngomong Tuhan, saya enggak bisa tidur Tuhan ya. Kasih aku bisa tidur. Lalu saya bisa tidur. Ngomong sama Tuhan. Ya jangan bunuh diri. Kok betul sih enak ya saudara ya. Ya saudara ya. Kita selalu punya harapan di dalam Yesus. Orang yang tidak punya harapan itu, orang itu akan bunuh diri. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Sampai tak ada harapan sekalipun di dalam Yesus ada harapan. Katakan Tuhan itu melakukan hal yang mustahil. Mustahil saudara. Mustahil itu berarti siapapun tidak bisa. Ya saudara. Jadi dia jujur datang pada Tuhan. Ngomong. Ya, dia nggak sombong. Kalau soal ilmu itu dia sepenuh. Ya tapi dia sangat terbuka. Dia sangat rindu akan hal-hal yang surgawi. Hal-hal yang rohani. Dia haus akan hal-hal yang rohani. Dan dia jujur, dia lihat Tuhan itu luar biasa. Dia mengatakan apa ya? Rabi. Rabi itu bukan kawin ya. Rabi. Kontak rabi, bukan itu ya. Rabi itu guru ya, jangan rabi itu kawin ya. Kami tahu ya bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Loh, walaupun dia Yesus itu kan latar belakangnya keluarganya kan miskin ya. Lalu ya tidak punya latar belakang imam besar apa. Lebih bagus Yohanes Pembaptis kan anaknya siapa ini? Sakaria 100 ya. Lalu Yesus kan anaknya Yusuf ya. Tapi dia mau ngomong kamu itu guru yang diutus dari Allah. Kau itu orang yang luar biasa.
Dia tidak sombong. Mari kita datang pada Tuhan itu dengan kerendahan hati. Amin ya. Allah itu suka pada orang yang rendah hati. Ya, firman Tuhan mengatakan di Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Amin ya. Biar kita memiliki hati yang rendah. Orang yang rendah itu dikasihani sama Tuhan. Ya, Nikodemus ini dihafal ya. Jadi Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu tidak mesti kaya, mesti pintar gimana. Orang yang tidak punya apa-apa bisa sombong loh. Tapi kalau di sini tidak rendah hati semua ya. Ya. Biar kita punya rendah hati, kita bisa apa saja. Ingat itu dari Tuhan. Ingat ya, saya bisa punya ini kepinteran, saya punya apa, itu dari Tuhan. Nikodemus itu rendah hati. Kita kembali Yohanes 3 ayat 2, ya, dia mengatakan engkau itu guru yang dari Allah. Dia mengerti di situ ya. Sebab ya tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Nah, dia mengatakan kamu itu bisa lakukan tanda-tanda itu. Dan tanda yang mana? Yohanes 2. Yohanes 2 itu Tuhan mengubah ke apa? Air jadi anggur, bukan jadi darah ya. Air jadi anggur. Dan anggur yang dari mujizat yang dilakukan Yesus itu jauh lebih enak daripada anggur yang disiapkan oleh kemantin, keluarga pengantin. Luar biasa. Kalau engkau bukan dari Allah, kalau engkau tidak disertai oleh Allah, tidak bisa itu. Tapi ingat ya, orang yang disertai Allah itu tidak selalu melakukan mujizat loh. Oh gitu ya? Iya. Ya saya buktikan ya, Yohanes 10 ayat 41. Yohanes 10 ayat 41. Yohanes 10 ayat 41. Yohanes 10 ayat 41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Iya. Di sini dituliskan bahwa Yohanes itu tidak membuat satu tanda pun, tidak melakukan mujizat. Jadi orang disertai Tuhan itu tidak mesti selalu melakukan apa? Mujizat. Ya, hati-hati anak-anak Tuhan yang suka ngejar mujizat. Ono apa gitu ya. Reinhard Bonnke wis mati ya, jadi tidak bisa dikejar. Oh ada Reinhard Bonnke itu ya bisa bangkitkan orang mati. Memang dia bangkitkan berapa orang itu, terutama di Afrika. Dan itu masuk video. Ada hamba Tuhan yang mati ya, itu mau dikubur, lalu istrinya ini tidak terima karena hamba Tuhan ini waktu nyetir mobil itu tabrakan sama tidak tahu pohon tak apa gitu ya. Pas pendarahan mati dia. Ya matinya mendadak seperti itu. Waktu mau dikubur tuh istrinya masih belum terima. Dan kemudian ada KKR-nya Reinhard Bonnke itu, jadi petinya sak mayatnya itu dibawa ke gereja itu. Ya ibadahnya di loteng seperti gini, lalu mau dinaikkan sama pendetanya tidak boleh. Kami di sini ini ibadah, bukan taruh peti gitu ya. Wis taruh di bawah aja lantai 1. Tidak taunya di bawah itu ketika hadirat Allah datang itu ya, hamba Tuhan ini bangkit. Sampai sing jaga itu lari gitu. Loh. Saya punya videonya ya, saya ada beli itu ya. Saudara, bangkit hamba Tuhan ini. Nah, waktu dulu itu enggak ada ini formalin, belum ada ya. Jadi ya bukan enggak ada formalin, mungkin daerahnya itu belum punya seperti itu ya. Kalau di formalin ya masih bisa kalau Tuhan itu ya. Nah, jadi bangkit. Kalau nggak salah namanya pendeta ini Eka Cukwu, dan saya sudah lihat itu videonya ya. Nah, jangan demeni dengan mujizat, karena nabi palsu itu bisa lakukan mujizat. Ya, Matius 24 ayat 24 akhir zaman ya banyak nabi palsu muncul
bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iya. Dan masih banyak ayat yang menuliskan 2 Tesalonika 2 ayat 9, Wahyu 13. Wah, itu bahkan nabi palsu itu bisa membangkitkan orang mati. Ya dari sana-sana itu, dari setan-setan sana, ya. Jadi jangan gandrungi kalau ada mujizat lari sini, lari sana. Akhir zaman ini banyak yang bisa lakukan mujizat. Tapi seperti di firman Tuhan Matius 7 ya, orang bisa demi nama Tuhan mengusir setan, bisa bernubuat, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Betul enggak ya? Jadi jangan gandrungi sama mujizat. Nah, pengenalan Nikodemus ini kembali ke Yohanes 3. Pengenalannya dia itu kepada Yesus itu sudah cukup bagus, tapi belum tuntas. Ya, Yohanes 3 ayat 2 dikatakan dia mengenal Yesus itu guru aja. Ya, apakah Yesus guru aja? Enggak. Yesus itu guru tapi dia juga apa? Tuhan. Ya, kalau guru itu terbatas. Kemudian dia mengenal Yesus itu bisa melakukan mujizat. Loh, memangnya kalau ada lakukan mujizat baru jadi hamba Tuhan? Enggak. Ada yang enggak melakukan mujizat. Ya seperti tadi Yohanes Pembaptis itu hebat. Sampai orang-orang tuh ngomong gini, engkau Mesias ya? Kalau dia ngomong, gitu ya. Ya orang-orang, oh ini Mesias gitu, orang percaya. Ya dia mengatakan, aku bukan, aku ini suara saja. Dia jujur. Dia mengatakan, aku melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu dia mengatakan, dia harus makin bertambah dan aku makin berkurang. Ya itu Yohanes yang dipakai Tuhan. Ya. Nah sekarang kita lihat ya, pengenalan kalau cuma sampai guru, sampai melakukan mujizat itu tidak tuntas. Ya, dia belum mengenal Yesus dengan benar. Nah kita masuk lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Yohanes 3 ayat 3, di situ ada dikatakan, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ya, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita lihat urutan ngomong dialog ini, ya ayat dari ayat 2 ke ayat 3, itu tidak ada hubungannya. Ya, misalkan tadi kan ngomong, loh engkau ini kan guru dari Allah. Engkau ini melakukan mujizat karena engkau pasti disertai oleh Allah. Kan mestinya kan Tuhan Yesus kan jawab, ya, aku ini memang dari Allah. Kamu tidak tahu dah, gitu ya. Kan jawabnya begitu kan ya. Saya kan lahir dari Roh Kudus. Kalau kamu kan lahir dari papa mamamu, gitu kan gitu ya. Lalu apalagi? Lakukan mujizat. Oh, kamu belum lihat, lebih banyak lagi, gitu kan? Kan ada sambungannya. Kalau di ayat 3 itu pembicaraan itu langsung lain gitu loh. Bisa lihat ya. Jadi Tuhan tidak ngomong yang guru, yang mujizat, tapi dia mengatakan, aku ini ngomong sama kamu ya. Ya, jadi Tuhan ngomong sesungguhnya. Nah, kalau dalam King James itu dituliskan verily, verily I say unto you. Verily, verily itu pasti, sungguh. Ya, lalu kalau dalam American Standard Version itu dituliskan truly, truly, sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau sampai orang ngomong sungguh mati gitu ya, maka kata-katanya itu sangat yakin gitu loh. Ya, bahasa Ibraninya itu temenan gitu. Ya, temenan gitu ya. Bahasa Yunaninya itu amen, truly itu verily itu amen itu berarti pasti. Kalau sampai Yesus ngomong pasti, itu harus diperhatikan. Yesus kan tidak pernah bergurau. Dia ngomong gini, jika ya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, sungguh-sungguh pasti kalau kamu tidak lahir
kembali. Biar kamu itu guru, biar kamu ini orang Farisi, ya, yang lakukan agama dengan ketat, yang ikuti agama itu dengan taat, ya, dan kamu imam besar punya jabatan, ya, itu tidak bisa membuat kamu masuk dalam kerajaan Allah. Ya, yang perlu kamu lakukan itu adalah apa? Dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali oleh apa? Ya, lalu ayat yang keempat, coba kita lihat ya, ayat keempat. Nikodemus, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, ya? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Rasanya kata-kata ini kata aneh apa? Kata aneh rada aan gitu ya. Mestinya dia seorang guru kan sudah ngerti apa itu lahir kembali. Menurut perjanjian lama itu harus dia ngerti lagi, lebih mengerti. Tapi dalam hal ini kita lihat dia jujur gitu loh. Dia polos, dia tidak tutup-tutupi ya. Dia tidak mengerti. Lalu kalimat ayat 3 itu diulangi lagi, ayat yang kelima. Ayat yang kelima dituliskan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, lagi ya, sesungguhnya, ya, truly, I say unto you, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kata-kata ini mirip dengan ayat yang ke-3, tapi hanya ada perubahan sedikit aja yang ditambahkan, dilahirkan dari air dan roh. Nah, saudara, Tuhan itu mengulaskan lagi. Mari kita hari ini kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini kalau ke gereja saja, ya bisa ikuti ibadah apa saja, persekutuan apa saja, aktivitas apa saja, pelayanan apa saja, itu jangan merasa kita ini sudah pasti masuk surga. Ya, firman Tuhan jelas-jelas mengajarkan. Loh, masih kurang apa Nikodemus ini? Kalau kita lihat secara lahiriah, Nikodemus ini sudah pasti masuk surga, betul enggak ya? Pasti wes. Ya, saya aja kurang kok. Dia itu bisa hafal firman Tuhan. Ya, dia sudah taat menjalani semua aturan-aturan agama begitu ketat. Saya aja kurang ketat misalkan. Ya, dia sudah belajar karena dia sudah jadi guru. Saya ini gak bisa, saya ngajar sekolah minggu gak iso kok gitu misalkan ya. Nah, dia pasti masuk surga. Tuhan bilang enggak. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Ya, nah sekarang kita belajar ya. Di sini Tuhan Yesus itu menekankan lahir kembali. Nah, di dalam ayat ini ya, kalau Yesus itu mengatakan dilahirkan kembali, itu berarti itu diperanakkan kembali, dilahirkan kembali. Orang Yahudi itu sangat menghargai dirinya yang dilahirkan sebagai orang Israel. Orang Yahudi itu mereka menganggap dirinya itu paling dekat dengan Allah. Orang Yahudi itu bangga gitu loh. Aku ini orang Yahudi itu paling dekat sama Allah dan dipastikan pasti masuk surga. Ya, Tuhan mengatakan tidak peduli lu tuh orang Yahudi apa bukan Yahudi. Ya, pokoknya kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Jadi jangan mikir gua pasti masuk surga. Pasti. Ya, nanti sore saya lebih tekankan lagi. Yang kedua itu harus dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ya, tapi yang pertama ini harus dilahirkan oleh Roh. Nah, jangan kira setiap orang datang ke gereja pasti ada Allahnya di dalam. Cuma bisa lakukan aturan di luar itu, everybody bisa. Tapi kalau diperiksa dalam hatinya ada apa enggak? Belum tentu. Kalau kita masih belum punya rohnya Allah, kalau belum punya benihnya Allah di dalam kita, sulit untuk tumbuh. Sulit untuk mengerti firman. Tidak mudeng, tidak ngerti. Pokoknya ya pendeta aku lucu gitu, aku seneng lucu. Tapi kalau sudah disampaikan firman Tuhan yang dalam-dalam,
angel-angel babakno yang ngomong dhewe. Ya, ndak suka yang dalam-dalam. Karena ndak bisa ngerti. Ya, tidak ada benih di sini. Tapi kalau yang punya benih itu ingin tahu, ingin mengerti gitu. Ya, mari kita pelajari. Dilahirkan dari air dan roh itu apa? Ya, Tuhan lebih menjelaskan lagi. Ada banyak sekali tafsiran. Orang bilang air itu berarti baptisan. Sulit untuk diterima kalau air itu diartikan baptisan. Untuk masuk surga harus dibaptiskan. Saya kira kalau kalau orang sudah baptis masuk surga, saya kira banyak sekali orang yang pasti masuk surga. Betul enggak ya? Orang dibaptis itu kan macam-macam. Ada yang mau kawin lalu dibaptis. Berapa banyak orang yang karena supaya bisa diberkati di gereja lalu dibaptis. Mari gitu enggak ke gereja. Loh, kenapa kamu kok dibaptis? Iya, kalau enggak gitu enggak diberkati. Jadi karena mau diberkati lalu dibaptis. Sudah itu enggak pernah nongol lagi di gereja. Ya, saya pernah ketemu sama orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini dia pergi ke gereja GBPS. Ya awalnya kami hanya lewat telepon ya. Di waktu itu saya dihubungi di gereja, orang ini mau suruh saya yang ngomong bahasa Inggris sama dia gitu ya. Ya kita janjian waktu, akhirnya ketemu di gereja. Saya bilang hari ini saya ngajar, nanti jam istirahat aja ketemu saya. Dia kerja di apa yang anu listrik itu apa? Hah? Bukan yang di luar kota. Python, ya kerja dia orang dikontrak di Singapura, di mana gitu loh. Nah pas ketemu waktu saya tunggu kan saya nanti mau ngajar lagi toh. Saya lihat oh ini be orangnya gitu ya. Tapi si Lilinya itu bukan Lili yang di sini loh ya. Lili yang Lilinya itu masih muda, umur 25. Pas si tau itu kayak papai gitu. Ternyata umur 53. Ya. Enggak tahu itu calon suaminya, ya. Jadi calon suami si perempuannya itu orang gereja sini, tapi lalu si lakinya itu ya itu orang Yahudi itu. Sebetulnya saya enggak tahu dia itu Yahudi apa enggak, karena modelnya seperti orang barat gitu, putih-putih gitu ya. Setelah ngomong-ngomong saya tak injili dulu gitu ya. Dia bilang I am Jewish. Wah, tambah kaget aku ini ya. Saya ini tambah gemeter ya. Orang Yahudi lah orang pinter-pinter, betul enggak ya? Saya bilang kalau soal kepinteran saya ini kalah sama kamu. Ya, tapi soal keyakinan saya akan Tuhan Yesus itu saya lebih unggul dari kamu. Ya, saya tidak percaya perjanjian barumu. Saya percaya saja perjanjian lama gini. Saya bilang orang Yahudi itu terlalu pinter. Sampai perjanjian baru tidak dipercayai, tak bilang. Wis, saya pikir aku ngajar, gak kakean ngomong pokoknya ya. Saya ngomong ya, kamu harus percaya Yesus dulu, baru kamu dibaptis. Oh, aku tidak bisa. Itu kalau saya ini sudah sering kali ke Bethlehem. Loh, dia orang Yahudi, betul enggak ya? Saya ini gurung tahu yang kono bisanya tuh. Pokoknya kalah kabeh saya. Tapi dia ngomong gini, saya mencintai dia, saya enggak apa-apa dibaptis. Kan just only wet aja, basah gitu loh ya. Duh, dipikir baptis cuma nyemplung gitu, basah mari gitu ya. Wah, saya bilang ngawur ini ya. Lalu wes gini aja, nanti tak cari gereja yang bahasa Inggris ya. Lili kamu bawa dia ke gereja yang bahasa Inggris, nanti ini diinjili dulu. Enggak bisa ya. Pas saya carikan, memang betul carikan, saya ketemu, saya kasih tahu Lili, pas kamu bawa dia biar sudah kenal Tuhan Yesus baru dibaptis dan kamu berkati di sana. Ya, saya ngomong sama gereja, orang ini jangan dibaptis loh ya. Dia dibaptis itu bukan sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan, bahkan dia tidak mau percaya Tuhan. Cuma mau nyemplung di air tok. Ya nyemplung di kamar mandimu aja. Iya, pas sudah itu ternyata orang tuh mau baptis itu kan macam-macam, betul enggak ya? Orang mau baptis, sekarang mau mati ya, berarti kalau kuburan. Orang mau ngubur kalau enggak ada surat baptisan enggak bisa loh. Ya jemaat saya ada yang belum dibaptis itu saya harus kasih surat keterangan bahwa orang ini jemaat saya. Walaupun dia belum dibaptis tapi ini jemaatku gitu ya. Jadi
Kalau air ini artinya baptis, air itu saya kira tafsiran ini sulit untuk diterima. Jadi jangan mikir air ini baptisan. Berikutnya ya, air dan roh ini punya arti adalah kalau anak kalau lahir itu biasanya ada airnya. Betul enggak ya? Namanya air apa? Air ketuban ya. Bukan air tuban ya. Air ketuban. Ada airnya ya. Nah, ini bicara kelahiran daripada seseorang yang keluar gitu, lahir itu ada airnya. Nah, ini lebih mendekati yang dimaksud ya, dalam tafsiran ini lebih bagus ya. Jadi orang itu tidak cukup lahir secara jasmani, tapi orang itu juga harus lahir secara roh. Ya, air dan roh. Nah, kita lahir jasmani, oke, ya, tapi kita harus sekali lagi harus ada roh yang lahir di dalam kita. Ya, ayat yang perbandingan kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Iya. Jadi harus ada benih lagi ya di dalam kita, yaitu benih ilahi. Ayat ini kok setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa. Kita masih berdosa enggak? Masih ya. Ayat ini punya arti begini. Benih itu siapa? Benih ilahi ini siapa? Yesus. Ya, melalui Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa. Nah, benih ini yang ilahi ini tidak bisa berbuat dosa. Kita bisa berdosa. Makanya kalau sampai kita berdosa, kita sedih enggak di hati? Sedih. Yang sedih kenapa? Benih ilahinya. Ya, orang bisa sedih itu karena tidak ada damai. Ada pertempuran antara daging sama roh. Rohnya Allah di dalam hati kita itu tidak suka dosa. Nah, daging kita suka dosa. Nah, ketika kita sudah percaya Tuhan, kalau kita berbuat dosa, maka orang itu pasti tidak ada damai. Karena rohnya Allah itu, benih ilahi itu tidak suka dosa. Jadi benih ilahi itu tidak bisa berdosa. Kita masih bisa berdosa. Nah, sering kalau kita hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, hati kita damai enggak? Damai, tidak ada pertempuran di situ. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di Yohanes 3 ayat yang ke-5. Di situ ada dituliskan dilahirkan ya, kembali ya, lahir dari roh dan ia tidak dapat masuk kerajaan surga. Nah, dalam ayat 3 dilahirkan kembali, born again. Tapi terjemahan di terjemahan yang NIV kalau nggak salah itu dilahirkan dari atas. Jadi artinya daripada kembali atau again itu dalam bahasa aslinya itu anoten. Anoten itu punya arti kembali dan punya arti dari atas. Ya, yang lebih artinya yang lebih pas, lebih cocok dengan ayat yang untuk ayat 3 dan ayat 5 ini itu lebih cocok dari atas, lahir dari atas. Kita lahir dari jasmani bawah, kita juga lahir dari atas yaitu oleh roh. Ya, mari kita mau belajar bahwa kita ini kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita itu perlu pasti harus dipenuhi dengan rohnya Allah. Ya, harus ada benihnya Allah itu betul-betul tinggal di dalam hati kita. Amin ya.
dia adalah pribadi, saudara. Pribadi itu tidak ujuk-ujuk lalu masuk dalam hati kita. Kita itu harus buka hati, ngundang dia masuk ke dalam hati kita. Amin ya. Ada kalanya orang sudah sekolah teologi ya, kayak Nikodemus ini sudah sekolah teologi, sudah macam-macam, sudah bisa hafal ayat, sudah bisa UTS, UAS teologi itu. Saudara, tapi begitu gampang sekali kalau ada teman yang nakal, gitu sudah ikut nakal. Ada teman yang rokok, ikut ngerokok. Jadi waktu masuk tidak rokokan, nanti lulus jadi rokokan. Nah itu kan benih ilahi kan tidak ada. Mengerti ya? Lalu kalau sakit tidak sembuh-sembuh, lalu pergi ke dukun, benih ilahinya nggak ada. Ya mulai bingung ini, mulai bunuh diri, itu benih ilahinya kemana? Di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Ya orang yang punya pengharapan, dia akan bunuh diri. Ingat ya, kita itu setiap orang tuh pasti punya masalah yang begitu rumit, berat, ya. Tapi kalau di dalam hati kita ini ada benih ilahi ini, kita itu percaya bahwa pokoknya Tuhan itu bisa buka jalan. Pokoknya Tuhan itu pasti bisa tolong aku. Entah gimana caranya, aku percaya di dalam Yesus itu ada pengharapan. Nah itu ada benihnya. Ya orang sampai kalau sudah putus asa, sudah tidak ada harapan, lalu dia sampai mengakhiri hidupnya. Saudara, yang sangat menyedihkan itu kalau dia itu anak Tuhan apalagi hamba Tuhan. Nah itu bisa menggoyahkan iman daripada jemaat. Betul enggak ya? Kalau sudah pendetanya stres, depresi lalu bunuh diri, pas anak buahnya kan juga ikut-ikut. Betul enggak ya? Lek ngono aku ya tak bunuh diri wis. Gak bisa bayar utang itu. Ya, gak bisa apa gitu ya. Kalau pendeta yang jadi teladan itu pas memberikan contoh yang seperti itu, apa bawahnya ndak ikut-ikut. Dan saya sangat sedih sekali di akhir-akhir zaman ini tokoh-tokoh agama itu seperti begitu. Ya, menyedihkan. Ya, mari kita ada benih ilahi di sini. Mungkin dulu pernah ada lalu diusir dengan apa? Jabatan, uang dan macam-macam di sini. Lalu benih ilahinya itu tidak ada tempat lagi. Yang ada tempat itu yaitu yang duniawi itu. Ya sangat menyedihkan. Dan itu bisa kalau sudah atas itu kalau goyang, bawahnya itu masih goyang. Yang atas ini di apa ya? Ya iblis ini akhir-akhir ini kerjakan yang orang atas-atasan. Ya kalau yang atas itu sudah ambruk, gampang ambrukkan di bawah. Ya, nah itu sebab biarlah kita minta undang benih ilahi yaitu Roh Kudus ini tinggal dalam hati kita. Amin ya. Ya katakan Tuhan, aku ini selama ini tidak ada, saya cuma jalani aturan-aturan agama saja, tapi sebetulnya hati saya nggak ada. Ya saya lihat mahasiswa ini gampang sekali goyah. Ya, walaupun semesternya sudah tinggi, tapi hatinya itu goyang. Dia gampang sekali terpengaruh dan gampang sekali terbawa oleh arus. Ya, dia tidak punya keteguhan dalam hatinya. Ya, biar pengenalan kita ini terus bertambah. Ya, saudara, kalau saudara ditanya, apakah engkau sudah yakin kalau engkau selamat? Bisa jawab, aku sudah yakin, bisa? Ya. Bisa jawab, saya pasti masuk surga, sudah bisa? Iya. Oh, jangan kayak orang Yahudi ini ya, aku deket sama Allah, aku pasti masuk surga. Bukan secara lahiriah, jasmaninya. Kalau Nikodemus, kalau secara jasmani dia kan orang Yahudi, sudah dekat Allah. Ya dia sudah jalani agama, itu pasti masuk surga. Tapi Tuhan ngomong kamu tidak masuk surga loh. Wah, kata-katanya Tuhan itu jujur. Kamu itu tidak bisa masuk surga. Di sini kan ngomong ya, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu keras sekali.
Kamu pikir kamu bisa masuk surga karena kamu orang Yahudi. Kamu pikir kamu sudah jadi imam, jadi Farisi, jadi pemimpin agama, kamu bisa masuk surga? Tidak bisa. Kamu tidak bisa masuk surga kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Mari kita lebih memastikan diri kita. Kalau di dalam Yesus itu baru ada kepastian. Amin ya. Kalau dalam hati kita sudah ada Yesus, ada Roh Kudusnya melahirkan kita kembali, maka kita pasti masuk surga. Saya tidak bisa baca firman karena buta huruf. Ya, sekarang kan ada Alkitab bersuara, betul enggak ya? Bahkan sekarang ada video yang bisa lihat itu. Kayak TV gitu ya. Saya dikasih anak, saya kasih tahu anak buah saya itu bisa lihat. Kan kalau Alkitab bersuara itu hanya audible. Sekarang bisa lihat videonya. Ya, kalau tidak bisa baca, bisa dengar. Ya, tiap hari ada di radio itu sampaikan Alkitab bersuara. Ya, terus baca firman. Ya, saudara. Kemarin saya dengar kalau di Jakarta ini banjirnya sampai banyak mobil-mobil itu, sampai Lamborghini apa barang itu kan sampai kemasukan air ya, parah sekali. Lalu para wartawan ini nyari Ahok, saudara. Ingat sama Ahok. Kami mau nanya Ahok gimana ngatasi banjir ini ya. Kalau dulu Kampung Melayu itu banjiran, setelah ditangani sama Ahok itu jadi sekarang tidak banjir. Ya saya tidak tahu Kampung Melayu itu yang di mana ya? Di mana ya Kampung Melayu? Ya di mana-mana. Pas dia yang bisa ngatasi itu ya, saudara. Saya tadi ngomong sama Anto, Surabaya ini gorong-gorongnya tapi tidak hujan besar ya, dikit-dikit aja ya. Gorongnya sudah banyak tapi aman-aman saja. Ya mungkin ada rumah-rumah yang si bocor ya Tuhan. Tuhan hentikan hujan dari Surabaya ya. Situ akhirnya orang bilang ya, kalau pikirannya Ahok itu ada masuk dalam pikiran kita, kita juga bisa jadi gubernur. Betul enggak ya? Kalau pikirannya Ahok ini loh ya, masuk dalam pikiran kita, kita bisa jadi Ahok, bisa jadi gubernur. Ngatasi apa? Banjir. Kan banyak sampai di rumah itu saya mancing iwak itu. Ya dong. Mancing iwak ya, di kamar jadi kolam ya toh, ada kolam renangnya mendadak ya. Macam-macam ya. Kalau pikirannya Ahok aja kita jadi gubernur, apalagi kalau pikiran firman Tuhan. Amin ya. Biar kita tiap hari itu mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Tiap hari kita penuhi dengan firman. Tiap hari kita itu dekat sama Allah. Maka pribadinya Allah itu akan memenuhi kita. Ya, rohnya Allah itu akan menuntun kita. Kita itu kan tidak ngerti nanti akan terjadi apa tidak ngerti. Tapi karena kita dekat sama Allah, Roh Allah itu bisa nuntun kita. Ya, kalau kita terus baca firman-Nya, bukankah pikiran Allah itu masuk dalam kita? Hari-hari kita baca apa? Iya, kalau terus baca firman, kalau kita dekat sama Allah, kita cari Allah dengan sungguh seperti Nikodemus ini, dia ketemu Tuhan, dia cari Tuhan, dia dengan kehausannya, dia merasa perlu untuk diajar lagi, dia naik terus. Ya, kita bisa lihat di pasal 7, Yohanes pasal 7 ayat 51 kalau nggak salah, di situ dia membela Yesus, dia terang-terangan membela Yesus di Yohanes 7. Kemudian masuk lagi ke Yohanes 19 ayat 39. Dia lalu pada waktu genting-gentingnya itu murid-muridnya Yesus itu sudah lari semua, takut ikut disalibkan, ikut dibunuh ya. Mereka lari. Lalu keluarlah si Nikodemus. Dalam kondisi yang gawat itu, dia keluar. Dia keluar apa? Bawa rempah-rempah. Banyak sekali, mahal itu. 50 kati kalau nggak salah. Ya, dia rempahi Yesus. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang Yahudi, orang Farisi itu benci sama Yesus sampai dibunuh. Lagi dia keluar malah membela Yesus. Bukankah dia bunuh diri juga?
Tapi dia nyatakan imannya. Besok kalau masuk surga, jangan lupa cari Nikodemus ya. Kamu dipecat enggak kamu ya dari Sanhedrin, betul enggak ya? Kamu kan punya jabatan kan Paulus mengatakan ya dulu ya apa yang menguntungkan, karena Paulus itu jadi orang Farisi. Kan di Filipi 3 mengatakan aku ini orang Farisi. Dia punya jabatan jadi Sanhedrin dia juga ya. Itu bayarannya besar. Yang dulu yang ku anggap keuntungan itu sekarang ku anggap apa? Sampah karena Kristus. Jadi orang yang pejabat itu bayarannya besar. Nah kalau sampai Nikodemus keluar seperti itu, apa ndak kehilangan jabatan? Apa ndak kehilangan bayaran itu? Ya, karena Roh Allah sudah tinggal di dalam hatinya. Kalau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada benih ilahi dalam diri kita. Itu luar biasa. Ya, kita pasti masuk surga. Kita akan terus tumbuh rohani kita. Kita akan terus lebih mengenal Tuhan. Roh Allah itu akan membawa kita terus maju di dalam Tuhan. Mari kita belajar terus firman Tuhan lebih sungguh lagi. Dan nanti sore saya akan bahas berikutnya, dibaptiskan oleh Roh Kudus dan demonstrasi kuasa Roh Kudus ya. Oke, kita sama-sama akan